karena harus melawan Anies Baswedan. Ini fix ini Anies. Lu kan kemarin kalau Anies didukung PDI Perjuangan kalah aja katanya. Iya, ini kan kita bukan bicara kalah menang dulu. Oke. Kalau kalah Anies kali ini. Iya. Ini kan kita bicara Koalisi Indonesia Maju sebagai koalisi pemenang pada saat Pilpres yang lalu, kayaknya atau banyaklah yang bilang di beberapa daerah ini akan tidak sepakat dan tidak akan bareng di Pilkada 2024 mendatang. Oke. Terutama pada pilkada daerah-daerah kunci. Seperti Misal Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten. Saya kira kita nggak perlu ngomongin pilkada Jawa Timur lah ya. Karena pilkada Jawa Timur sudah mengerucut ke satu pasangan kan hari ini Kim kan. Tapi di 4 pilkada itu, ya gimana tanggapan lo? gua sih ngeliatnya gini. Ini kan belum pendaftaran ya. Ya. Pendaftaran itu ada di akhir Agustus. Ya. 29 ya kalau gua nggak salah ditutup. Ya. Nah, ini masih kayak tolak tarik aja sebenarnya. Saling naikin posisi tawar. Misal kayak Ridwan Kamil diisukan ke Jakarta. Nah, Gerindra kayaknya pengen Ridwan Kamil ke Jakarta supaya Jawa Baratnya bisa maju kader Gerindra. Kemudian di Banten Gerindra sampai hari ini belum sama Airin, tapi sama Ketua DPD Gerindra Angga Soni. Banten, ya. Andra Soni. Nah, ini bisa jadi dua hal ya. Yang pertama itu ini murni tolak tarik lobby. Yang kedua, ini bisa saja juga Gerindra lagi tes case, bisa nggak di posisi-posisi provinsi yang menjadi kunci ini kadernya yang dipertarungkan. Ya, apakah Kim nggak solid? Sampai hari ini saya masih melihat Kim itu masih solid ya. Masih. Itu cuman inilah apa namanya, ya naikin bergen, khususnya Gerindra, dan itu kan contoh-contoh saja Gerindra dan Golkar aja itu. Partai-partai lain kan masih belum ini juga. Misal kayak di Jawa Tengah misalnya. Di Jawa Tengah Gerindra udah deklarasi DPC di Jawa Tengah itu ke Sudaryono. Tapi kan PAN misalnya itu pengennya Ahmad Lutfi. PAN ini kan koalisi Indonesia Maju juga. Lalu kemudian yang di lapangan kalau kita lihat di Jawa Tengah itu balihonya Ahmad Lutfi, balihonya Mas Sudaryono ini saling mengisi ruang-ruang publik. Ini bisa jadi juga cara main Gerindra supaya yang menjadi perbincangan publik ya kader-kadernya saja. Tapi kan Pak Lutfi bukan kader Gerindra, beliau masih Kapolda hari ini. Beliau masih Kapolda, ini kan PAN yang PAN ya, sorry PAN. Tetap kader-kader ataupun pilihan-pilihan dari Koalisi Indonesia Maju. Ya, karena kan PAN nggak mungkin dia nyalonin yang yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Ini menarik ngomongin Jawa Tengah. Ada 2 kader yang dalam tanda kutip Pak Lutfi masih jadi Kapolda. Yang kedua ada Mas Dar yang ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Dua-duanya diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju, satu PAN, satu Gerindra. Walaupun ini belum secara resmi ya kan. Ada yang sudah resmi diusung belum ada ya? Belum, dia nggak ada yang resmi sebelum pendaftaran. Sebelum pendaftaran itu nggak ada yang resmi. Kemana Golkar kalau di Jawa Tengah menurut lo, Dir? Golkar itu masih nunggu. Ini Ahmad Lutfi atau Sudaryono? Nunggu siapa? Nunggu orang atau nunggu arahan atau nunggu apa? Nunggu arahan. Jadi itu kan ada Golkar, Diko ya. Ya. Diko itu juga maju jadi dikatakan majulah menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Kadernya Golkar. Beliau bupati kan. Cuman gua nggak ngelihat Golkar ini akan di posisi cagup.
Dan sampai hari ini kalau kita lihat tren itu kayaknya ke Sudaryono deh. Golkar ke Sudaryono. Lalu Diko mau dikemanain kalau kemudian Diko itu tidak jadi cagup? Loh, kan namanya koalisi itu nggak mungkin semuanya jadi cagup dan jadi cawagup. Oke. Kemarin Pak Prabowo dengan Mas Gibran, itu kan Golkar jadi apa? Jadi sekretaris tim. Nanti kan juga ada, nanti bisa saja Diko jadi ketua tim pemenangan, tapi Diko juga kan masih bisa maju jadi calon bupati di. Oh iya, dia baru 1 periode. Iya, masih bisa maju lagi. Nanti Gerindra dukung Diko di kabupaten tersebut. Oh, barter lah ya. Ya, ini kan Diko itu ngeramein aja, lagi-lagi Golkar ini cuma mau naikin daya tawarnya aja di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, apalagi kasusnya Jawa Tengah. Iya. Perolehan kursi Golkar besar atau tidak? Besar, sama dengan Gerindra. Lumayan. Nah, posisi kursi yang sama dengan Gerindra ini kan juga akhirnya masa kosong-kosongan aja nih. Oh iya. Kecuali Dikonya misal mau menjadi calon wakil gubernur. Calon wakil gubernurnya siapa menurut lo yang paling pantas? Sudaryono. Calon wakil gubernurnya Sudaryono. Bukan Pak Lutfi. Bukan Pak Lutfi. Kenapa? Karena begini. Yang pertama, kita bicara 2 nama ya, antara Sudaryono dan Lutfi. Pak Lutfi ini Kapolda. Beliau sampai hari ini masih menjadi polisi aktif. Sudaryono ini ketua partai, ketua Gerindra provinsi. Artinya siapapun gubernur ke depan itu pasti akan harus terjalin komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, antara DPRD dengan gubernur. Nah, kalau Sudaryono yang menjadi gubernur, relatif tidak perlu waktu untuk adaptasi ketika harus membangun komunikasi dengan partai politik, DPRD yang diisi oleh partai-partai politik. Kalau Pak Lutfi ini kan polisi, polisi ya belum terbiasa melakukan lobby-lobby dengan partai politik. Oke. Pertanyaan gua, Jawa Tengah ini kandang banteng. Jawa Tengah kandang PD Perjuangan, oke. Kandang banteng. Fix itu dari runut kapanpun itu adalah kandang banteng, dan semua gubernurnya dari 99 itu selalu berasal dari PDI Perjuangan. Bagaimana sih peluang Kim kalau kemudian tidak dimulai dari awal koalisinya, sedangkan jangka waktu kampanye itu hanya 90 hari dengan waktu kampanye yang pendek, sedangkan kurang solid misalnya hari ini. Bagaimana kemudian menumbuhkan ataupun dalam tanda kutip memenangkan pertarungan pilkada di Jawa Tengah? Melawan PDI Perjuangan. Melawan PDI Perjuangan, jelas. Kalau memang harus head to head, itu lawannya adalah PDI Perjuangan. Ini ada yang bilang ke gua, lu kalau nggak salah, yang bilang ke gua itu syarat menang di Jawa Tengah itu cuma 2 katanya. Kuasai marhaen, kuasai muslimat, dalam tanda kutip NU di Jawa Tengah. Ini kan artinya 2 kekuatan besar. Sedangkan di Kim itu tidak ada partai satupun yang basis masanya hijau lah kita gampang. Atau dan merah. Dan merah itu di Kim. Gimana menurut lu peluangnya? Iya, Jawa Tengah ini kan kalau nggak merah hijau. Itu 2 poros yang kemudian bisa mengunci kemenangan. Tapi ada paling enggak 2 hal ya, 2 analisa. Yang pertama, rentang jarak suara Pak Prabowo dengan Ganjar itu 7 juta suara. Pilpres kemarin. Di Pilpres. Itu kalau pakai analisa bahwa di Kim nggak ada ijo-ijonya. Ya karena kan ada PKB kemarin Anies, kemudian P3 kemudian Ganjar. Tapi selisih suaranya 7 juta kok. Nah, maka ini Pilpres. Bagaimana dengan pilkada? Bentar, kalau Pilpres kemarin kan ada Gibran yang orang Jawa Tengah. Ganjar juga orang Jawa Tengah. Iya. Nanti kan Cagup juga orang Jawa Tengah. Oh iya, pasti kalau itu Jawa Tengah semua kan. Tuh, maka kemudian analisa yang base-nya suku, ya itu pasti mentah dengan sendirinya. Cuma bagaimana kemudian peluang Kim untuk bisa mengunci kemenangan di Jawa Tengah? Nah, ya culik P3.
Culik P3. Culik P3 yang pertama. Mau nggak mau itu harus. Enggak, itu mungkin ini pertama lah. Ya. Rumus pertama, culik P3 supaya bisa mengunci hijau tadi. Oh, kalaupun P3 nggak terculik, maka Kimnya harus benar-benar solid. Harus 2 kandidat. Nggak boleh kemudian menjadi 3 kandidat, dua calon dari Kim, 1 calon dari PDI Perjuangan. Nah, itu peluang nomor 2 gue pikir. Tapi ada juga kemungkinan bahwa Gerindra PDI Perjuangan kawin. PDI Perjuangan Gerindra atau Gerindra PDI Perjuangan nih, beda nanti konteksnya. PDI Perjuangan Gerindra atau Gerindra PDI Perjuangan? Gerindra PDI Perjuangan. Bukan PDI Perjuangan. Gerindra. Artinya papan satunya Gerindra. Papan satunya Gerindra. Karena kenapa? Dari beberapa kali kita lihat tren survei ya. Ini kan IDN juga masih survei ya di Jawa Tengah. Dari beberapa kali tren tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan nilainya, angkanya itu di bawah Sudaryono. Jadi ya dia harus dibalik kali ini. Gerindra, PDI itu pertama. Ya, kayak sekarang yang muncul itu kan cuma 2 tokoh tuh kalau di PDI Perjuangan. Kalau nggak Bambang Pacul, Hendrar Prihadi. Tapi kedua tokoh ini nilai angka popularitas dan elektabilitasnya masih di bawah Sudaryono atau Ahmad Lutfi. Atau di bawah Ahmad Lutfi. Nah, ada hal yang kedua. Ini pasca Pilpres, Pak Prabowo menang besar di Jawa Tengah, maka koetel efeknya itu pasti berasa ke Gerindra. Bukan, makanya kemudian yang papan nomor 1-nya calon gubernurnya itu adalah Gerindra. Karena kalau Gerindranya jadi nomor 2, koetel efeknya kurang. Karena dari beberapa tren survei yang kita lihat, hasil survei yang kita lihat, posisi Cawagup ini tidak terlalu signifikan untuk game changer ya, untuk menjadi game changer. Kalau yang diharapkan koetel efeknya Pak Prabowo, berarti mau nggak mau harus Gerindra nomor 1, PDI Perjuangan nomor 2. Dalam politik biasa saja. Lalu nggak menutup kemungkinan juga PDI legowo, karena berkaca dari Pilpres. PDIP nggak legowo, majukan calon kalah. Lebih baik legowo ambil nomor 2. Ini kan soal legowo dan tidak legowo kan, ini persoalan kemudian kepuasan dalam tanda kutip pengaruh Pak Jokowi di Republik ini. Apalagi ini Jawa Tengah. Rumah Pak Jokowi. Ini pasti kan Pak Jokowi juga akan kemudian ya mau nggak mau akan turut serta. Pasti di Pilkada Jawa Tengah. Pasti. Anaknya Jawa Tengah, Mas Gibran itu kan wali kota Solo. Dan terakhir di 2 survei kemarin, surveinya LSI dan Indikator, nama Kaisang Pangarep pun muncul. Saya nggak tahu siapa yang kemudian memunculkan nama Kaisang Pangarep ini, karena di beberapa kita sama-sama pernah ke Jawa Tengah, mungkin beberapa bulan terakhir ini belum ada spanduk Kaisang atau baliho Kaisang atau berita tentang Kaisang yang mau naik di Jawa Tengah. Ini gini nih, itu pertanyaannya harusnya dibalik dulu. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira siapa yang nongolin kok tiba-tiba Kaisang maju? Ya, itu maksud gua. Kok tiba-tiba yang spanduknya nggak rame, segala macam nggak rame, tiba-tiba dari survei LSI, survei Indikator masuk nama Kaisang. Ini harus kita lihat bahwa publik masih mencintai Pak Jokowi. Jadi Kaisang ini bukan Jawa Tengah, dia Jakarta juga masuk. Bukan hanya Jawa Tengah maksudnya. Di provinsi-provinsi lain juga nama Kaisang kalau dimasukin dalam survei pasti keluar angkanya. Karena publik masih mengasosiasikan Pak Jokowi ini ada keberlanjutan kepemimpinan dari Pak Jokowi ke siapa? Ya ke keluarga beliau dong, paling dekat. Karena Pak Jokowi setelah gonjang-ganjing dengan PDI Perjuangan tidak punya partai. Karena nggak punya partai, ya asosiasi yang paling dekat dengan penerus terah pemikiran dan kebijakan politik Pak Jokowi ya anak beliau. Sehingga Kaisang itu bukan menjadi fenomena di Jawa Tengah, tapi menjadi fenomena di semua provinsi. Hanya misal kalau
kalau Bobi Nasution itu juga belum dideklarasikan di Sumut, itu juga bisa dipasangkan juga mungkin akan keluar di semua daerah juga. Di semua daerah persis sama kayak Nagita Slavina misalnya. Ini belum apa-apa udah keluar lagi di Sumut. Iya. Nah, kemarin sempat keluar di mana? Depok. Ya, publik masih suka. Jadi saya nggak ngelihat bahwa Kaisang akan bertarung di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Oh, berarti memang Kaisang ini hanya dimunculkan ya? Atau siapa yang munculkan kita sama-sama nggak tahu kan? Tapi kalau misal muncul dalam top of mind, ya berarti publik masih melihat harus ada yang meneruskan kebijakan politiknya Pak Jokowi, terutama di Jawa Tengah. Nah, sebenarnya publik ini kan kurang kurang literasi ke bawah saja. Yang mengusung keberlanjutan itu kan Pak Prabowo. Artinya siapapun orang yang diusung oleh Pak Prabowo itu secara tidak langsung merupakan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Oh iya. Cuma persoalan di Indonesia ini kan masih ada terahnya, masih sangat kuat kan. Bukan sekadar Indonesia kali. Kalau meminjam bahasanya Opung Luhut kan, terserah Raja Jawa. Iya. Itu Opung ya yang bilang ya, bukan kita. Jawa Tengah saya kira sudah oke lah, analisa dulu posisi Golkar di mana. Kalau mau menang Kim ya harus jadi satu, tidak ada yang lain. Ataupun memungkinkan Gerindra PDI Perjuangan. Menurut gua lebih kuat kemungkinannya Gerindra PDI Perjuangan. Gerindra di calon gubernur, PDI Perjuangan di calon wakil gubernur. Gua lebih yakin itu yang akan terjadi, dan itu lebih mungkin membuat kemenangan yang lebih besar di Jawa Tengah. Satu, yang kedua lebih membuat pembangunan di Jawa Tengah lebih maju, lebih cepat. Jangan juga dipaksa PDI Perjuangan udah posisi di nasional nanti misal walaupun Pak Prabowo merangkul harus oposisi juga di Jawa Tengah. Jangan juga begitu, karena kan penguasa DPRD Provinsi Jawa Tengah itu masih PDI Perjuangan dan grassroots masih dipegang oleh PDI Perjuangan. Maka perlu kesinambungan antara eksekutif legislatif dan grassroots. Nah, itu kesinambungan itu bisa terwujud dengan perkawinan Gerindra dan PDI Perjuangan. Menarik itu. Platform ideologinya kurang lebih sama agak-agak nyerong kiri, platform ideologinya sama, kemudian gaya mainnya kurang lebih sama, teritori. Ya apalagi yang kurang? Tinggal dikawinkan saja. Ini tinggal nunggu penghulunya aja. Sama nunggu penghulu yang tanda tangan dong. Iya, nunggu penghulu. Ini mak comblangnya juga harus kuat. Kita bisa ngelamar jadi mak comblang gak ini? Ya, gua nggak mau sih jadi mak comblang itu, agak ngeri-ngeri sedap itu. Tapi kalau mak comblang untuk nikah itu pahalanya besar. Nah, mak comblang untuk cagup-cawagup lebih besar lagi pahalanya, karena memastikan berapa ribu orang yang kawin di bawah kepemimpinan ke depan. Berapa ribu orang yang kawin dan memastikan berapa naik UMP Jateng. Iya, UMP naik, kemudian taraf hidup naik, kemudian infrastruktur bagus segala macam, hasil panen bagus segala macam, hasil panen ada yang beli. Nah, itu juga kan kemudian menjadi tanggung jawab mak comblang tadi. Cuman mak comblang ini juga punya tantangan. Ya partai lain nggak mau lah Gerindra dan PDI Perjuangan kawin. Iya, karena selesai ya. Iya, relatif nggak ada pertarungan. Nanti di Jawa Tengah itu. Kalau sampai terjadi perkawinan antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Kalau dua orang tadi dari PDI Perjuangan itu ada Bambang Pacul dan Hendi. Iya, Hendar Prihadi. Siapa yang paling cocok untuk papan duanya? Untuk Sudaryono misalnya, kalau kita lihat opsi lu tadi ya, Gerindra PDI Perjuangan. Sama-sama cocok. Dua-duanya sama-sama cocok. Tapi dua-duanya memiliki segmentasi yang berbeda mungkin. Misal dengan Bambang Pacul ini ya mungkin sama lah dengan Sudaryono. Korea. Ini pakai istilahnya Bambang Pacul ya. Karena pertanyaannya Bambang Pacul. Tapi Bambang Pacul ini bisa mengisi di ceruk suara orang-orang tua. Bambang Pacul. Cuma kalau mau ditonjolkan bahwa ini kepemimpinan anak muda, dua-duanya anak muda, ya
Sudaryono dengan Hendra Prihadi. Dua-duanya juga punya pengalaman yang relatif beda-beda tipis. Yang satu punya pengalaman di eksekutif, yang satu kenyang pengalaman di legislatif. Bambang Pacul di legislatif, Hendra Prihadi di eksekutif. Yang menjadi pertanyaannya, kalau Sudaryono dengan Hendra Prihadi, siapa komandan tempurnya? Sudaryono dengan Hendra Prihadi, komandan tempurnya? Kalau Sudaryono dengan Bambang Pacul, siapa yang bisa menjadi komandan tempur PDI Perjuangan? Kalau Sudaryono dengan Hendi, sudah pasti komandan tempurnya adalah Bambang Pacul. Tapi kalau Sudaryono dengan Hendi, Sudaryono dengan Bambang Pacul, siapa komandan tempurnya? Karena komandan tempurnya ikut bertarung. Oh iya. Dan sibuk potong pita sana, potong pita sini, sibuk ceramah sana, ceramah sini. Siapa kemudian yang memastikan kalau bahasa Bambang Pacul, pasukan gorong-gorongnya ini nggak kebanjiran gitu loh? Ya. Pasukan gorong-gorong. Iya kan, pasukan gorong-gorong. Kalau banjir ya ke bawah itu pasukan. Di Pilpres kan pasukan gorong-gorongnya kebanjiran, ke bawah arus, ke bawah air. Tapi Bambang Pacul sampai masuk rumah sakit itu gara-gara Jawa Tengah kalah. Iya, makanya jangan yang kedua lah. Iya. Biar nggak kedua, kawinlah sama Gerindra. Oke. Kita beralih geser sedikit ke Jawa Barat. Oke. Jawa Barat. Ini pertarungan kita khusus bahas Kim ya, walaupun nanti kita akan agak nyerempet ke yang lain. Kim, Golkar, beberapa elit Golkar itu bilang kalau Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Dan bagi gua itu sangat masuk akal. Survei paling bagus. Sudah pasti dalam tanda kutip tidak akan terlalu bekerja keras lah kalau kemudian Ridwan Kamil di Jawa Barat kan. Lain ceritanya kalau beralih ke DKI Jakarta. Tapi Gerindra juga punya kandidat. Anggaplah ada Deddy Mulyadi. Walaupun Deddy Mulyadi ini Golkar juga 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu masih Golkar kan. Ada Iwan Bule misalnya. Oke. Iwan Bule mantan ketua PSSI. Itu Gerindranya. PAN-nya juga punya jagoan juga PAN di Jawa Barat. Siapa? Teh Desi. Ada Teh Desi Ratnasari. Ada Bima Arya. Oh, mantan wali kota Bogor. Itu juga dua-duanya jago. Ini Kim ya, kita bicara Kim. Golkar memang tidak ada yang lain, hanya Ridwan Kamil hari ini yang populer. Kalau mau dipaksakan TBAC Hasan Sadzili juga saya kira belum bisa lah untuk memenangkan di Jawa Barat. Menurut lu RK baiknya gimana? Golkar baiknya gimana? Gerindra dengan siapa? Nah, Jawa Barat ini menjadi, karena tadi sesek tokoh, kemudian ini menjadi bandul untuk DKI. Oke. Jadi pertarungan Jawa Barat itu nggak bisa dipisahkan dengan pertarungan DKI. Oke. Tidak, menurut gua nggak bisa kita melihat satu provinsi saja. Iya. Tapi ini ada keterkaitan, ada saling tarik menarik antara DKI dengan Jawa Barat. Jadi Jawa Barat dan DKI itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena kan dekat. Bogor itu kan masuk Jabodetabek ya. Depok, Tonjong, nah itu juga Bekasi, masuk ya. Bekasi itu Jawa Barat, tapi kemudian dekat dengan Jakarta. Nah, sebaliknya di Jakarta kan seperti minim tokoh. Oke. Untuk Kim ya, untuk Kim ya. Karena harus melawan Anies Baswedan. Ini fix ini Anies. Lu kan kemarin kalau Anies didukung PDI Perjuangan kalah aja katanya. Iya, ini kan kita bukan bicara kalah menang dulu. Oke. Kalau kalah Anies kali ini. Ini kan kita bicara kemungkinan pasangan calon. Nah, Ridwan Kamil disuruh masuk Jakarta supaya Medan Jawa Barat bisa diambil oleh Gerindra. Murni ya. Ada Deddy Mulyadi. Iya. Nah, ini cerdiknya Gerindra. Iya. Tapi kemudian Gerindra artinya menyerahkan DKI untuk Golkar. Ini juga kebaikannya Gerindra. Iya. Karena pilkada gubernur DKI dengan gubernur Jawa Barat itu kan berbeda. Oke, secara populasi lebih banyak Jawa Barat, tapi secara sorot media dan sorot politik nasional itu adanya di DKI. Jadi kemungkinan untuk
capres cawapres itu paling dekat adalah DKI. DKI. Gerindra nggak terlalu ngoyo di situ. Silahkan untuk Golkar. Iya. Kalau Golkar mau ada capres Di 2029. 2029 mau ada capres yang mau melawan Pak Prabowo misalnya, ya silahkan saja ambil tuh DKI. Karena kalau tetap di Jawa Barat, ya Golkar tidak pilpres akan kali punya ini capres lagi. ya jadi sekretaris tim pemenangan lagi. Nah jadi sama aja ini, Gerindra kasih porsi di Jakarta Untuk loncat ke yang lebih tinggi. untuk coba ikut berkontestasi di pilpres, atau ya udah kayak Jawa Barat aja. aja kayak yang udah-udah. Iya. Tapi kan berdasarkan pengalaman, Dir. Nama-nama yang jadi gubernur DKI 2 periode yang diusung Pak Prabowo itu selalu menang, Dir. Iya. Nah, ini makanya begini. Itu sejarahnya begitu. Pak Prabowo belum terpilih waktu itu. Tapi sudah memiliki efek ekor jas yang cukup terasa. Apalagi hari ini. Jadi baik pilkada DKI maupun pilkada Jawa Barat maupun di manapun, pengaruh Pak Prabowo ini kuat. Oke. Nah, sehingga di DKI kalau kemudian tarung Kim lawan Golkar, artinya Golkar nggak bareng sama Kim, Golkar ngajuin calon sendiri. Di DKI itu pasti kalah. Oke. Tapi kalau seandainya Golkar bareng dengan Kim, nah itu menang. Nggak menang. Lawan Anies pun menang. Kenapa? Oke. Anies ini nggak akan nggak akan bounce back, dia nggak. Dia kalah, ya udah dia akan terus tuh kalah. Rekornya tuh kekalahan terus itu nanti. Back to back kalah. Iya, kalah terus tuh. Tuh nggak bisa dia menang lagi karena sudah kehilangan momentum kemenangan. Oke. Kecuali Anies kemarin tidak maju. Pilpres. Menjadi pilpres, menjadi capres. Nah, karena dia sudah maju, nanti publik juga akan melihat, oh Anies itu udah level nasional, nggak cocok lagi untuk level provinsi. Akhirnya nggak dipilih. Iya. Nah, ini kan soal persepsi yang nanti dimainkan saat masa-masa kampanye. Sudahlah, Abah kita persiapkan untuk 2029 aja lagi. Jangan kemudian kita menangkan di DKI. Maka gue yakin betul Anies Baswedan walaupun kawin dengan PD Perjuangan kalah di DKI. DKJ, daerah khusus Jakarta ya. Nah, begitu juga Jawa Barat. Oke, angka popularitas Ridwan Kamil hari ini lagi bagus-bagusnya nih. Hampir nggak ada lawan lah. Ya, di Jawa Barat. Tapi kan yang lain belum ngelawan. Iya. Belum tentu ketika katakanlah ya udah akhirnya Golkar baik di Jawa Barat maupun di DKI nggak mau bareng sama Gerindra nih. Tarung sendiri, ngelawan gitu. Menurut gua kalah juga Ridwan Kamilnya. Di Jawa Barat. Di Jawa Baratnya. Ini gini loh. Tidak berarti hasil survei hari ini popularitas paling bagus, elektabilitas paling bagus, pas pemilihan itu menang. Ya. Berkali-kali itu sudah dibalikin sama Pak Jokowi misalnya. Ya. Hasil survei di 2014 itu selalu bawah. Tapi 2014 beliau presidennya. Waktu sebelum beliau ke Pilpres di DKI juga sama kejadiannya. Nilai angka survei antara Pak Jokowi dengan Fauzi Bowo waktu itu juga jauh. Pak Jokowi di bawah, tapi yang menang kan Pak Jokowi. Iya. Jadi yang survei hari ini bagus belum tentu menang. Sama Pilkada 2017 juga. Survei yang bagus kan Ahok Jarot. Kecuali di 2 minggu terakhir. Yang menang Anies Sandi. Pilkada Jawa Tengah misalnya Ganjar Tajiasin ini diprediksi akan menang telak. Akan menang telak, hampir kalah. Kan gitu. Jadi hari ini dipersepsikan Ridwan Kamil seolah-olah kalau maju di Jawa Barat tuh akan mulus-mulus saja gitu. Yeah. Oh iya, akan mulus kalau Kimnya bareng nih. Yeah. Nah, berarti tinggal menyisakan partai-partai non Kim. Itu mungkin akan mulus. Yeah. Tapi kalau harus berhadapan dengan partai Gerindra yang punya kadernya presiden terpilih, akan sulit.
Itu ya. Berarti lu mengiyakan kalau presiden itu pasti cawe-cawe. Presiden pasti cawe-cawe dan harus cawe-cawe. Harus cawe-cawe. Harus cawe-cawe presiden. Karena ini apalagi misal Pak Prabowo nih. Iya. Pak Prabowo harus cawe-cawe. Beliau tuh harus gubernur provinsi A harus ini, gubernur provinsi B harus ini. Maksudnya berkeinginan. Kemudian yang dipilih rakyat lain itu persoalan lain. Yeah. Tapi beliau harus cawe-cawe dan beliau harus memegang satu peranan yang sentral untuk memastikan calon yang beliau usung itu terpilih. ini untuk keberlanjutan program atau? Iya, ini untuk keberlanjutan program, ini untuk kesinambungan program antara pusat dan daerah. Bukan karena ingin hasrat berkuasa. Enggak, udah selesai lah. Udah presiden, apalagi mau berkuasa di provinsi? Oh iya, iya. Apalagi di kabupaten. Kayak IDN aja nih. Udah pegang beberapa provinsi, diajak ngomong kabupaten kota males kan? Apalagi presiden. Enggak, kita masih tetap menerima IDN masih tetap menerima. Masih tetap menerima, tapi ya maksimal kita paling cuma 2 kabupaten kota lagi. Ya, karena udah kebanyakan di provinsi. Ya, sudah kebanyakan di provinsi dan insya Allah baik Pak Prabowo dan Pak Jokowi kita akan menangkan kandidat-kandidat yang Bapak restui. Ya, harus dong. Ini demi Indonesia yang lebih baik ke depan. Karena gini nih, ini di luar itu sedikit Pak. Otonomi daerah itu, desentralisasi itu kemudian juga tidak menjadi solusi seutuhnya bagi kemajuan Indonesia. Bahwa tadinya gara-gara ada desentralisasi ini kemudian banyak melahirkan raja-raja kecil di daerah-daerah. Akhirnya pembangunan terhambat, semuanya terhambat. Jadi program pemerintah pusat itu agak sulit berjalan di daerah-daerah. Nah, ini semua gara-gara ya nggak salah sih otonomi daerah, cuman perlu ada perbaikan-perbaikan lah dari sisi desentralisasi ini. Nah, bagaimana cara memperbaiki otonomi daerah kita, desentralisasi kita hari ini itu adalah itu tadi. Apa solusinya? Ini kan korupsi. Dari kalau tadinya waktu sentralisasi terfokus di pusat, artinya hanya segelintir yang korup. Hari ini kan sampai ke desa nih. Ada perilaku koruptif itu karena uang dan kekuasaan itu sudah terbagi, terdistribusi sehingga ketika kekuasaan dan keuangan itu terdistribusi, ya korupsinya juga terdistribusi. Ini bukan pemerataan pendapatan ya. Nah, maka kemudian salah satu cara untuk bagaimana ini bisa kita perbaiki adalah presiden terpilih harus cawe-cawe. Jadi dan itu tidak bermasalah, tidak salah secara undang-undang. Itu nggak masalah untuk kesehatan demokrasi. Enggak masalah dengan kesehatan demokrasi. Pak Prabowo ketua umum partai. Sah, yang tanda tangan calon gubernur itu Pak Prabowo loh. Rekomendasi partai Gerindra aja. Iya. Kalau Pak Prabowo nggak tanda tangan, nggak bisa maju dari Gerindra. Jadi di mananya yang salah secara demokrasi? Sah dan harus. Ini kan kalau Pilpres kemarin kan ngomongin Mas Gibran, ngomongin etik. Secara etika sah. Tidak beretika, tidak dikatakan tidak beretika. Oh enggak dong, ini sangat, justru kalau Pak Prabowo tidak cawe-cawe, berarti Pak Prabowo lebih mementingkan nama baik, citra baik beliau daripada kemajuan bangsa. Target Indonesia Emas 2045 harus bareng-bareng dijalankan. Baik di kabupaten, di level provinsi maupun sampai ke pemerintah pusat. Dan saya yakin Pak Prabowo pasti akan nggak peduli dengan citra beliau. Beliau yang penting Indonesia maju udah. Menurut gua. Kita balik lagi tadi ke Jawa Barat. Jawa Barat dan DKI ya sekalian aja kita bahasnya ya. Artinya memang Kim kalau mau menang di Jawa Barat dan menang di DKI Jakarta, di DKJ, jangan meninggalkan Gerindra. Jangan meninggalkan Gerindra dan harus jalan bareng-bareng. Terlepas dari siapapun calonnya. Betul. Itu. Jadi Ridwan Kamil, ini versi lu, gua nanya versi lu. Ridwan Kamil baiknya tetap di Jawa Barat atau pindah ke DKI Jakarta? Ke Jakarta. Sama apanya? Sama-sama baik. Sama-sama baik.
Tapi lebih baik Ridwan Kamil maju ke Jakarta. Agar Ridwan Kamil. Jadi kita pengen Ridwan Kamil ini kan arsitek ya. Ya. DKJ nanti. Itu butuh sebenarnya pemimpin yang kayak Ridwan Kamil yang mengerti bagaimana tentang tata kota yang baik. Nah, DKI ini kan DKI Jakarta ini persoalannya itu saja sebenarnya. Klasik terus persoalannya, kemacetan, kemudian banjir, kemudian semraut, dalam artian tata ruangnya masih banyak yang nggak asik dilihat. Nah, itu perlu tangan dingin arsitek. Dan itu cuman ada di Ridwan Kamil. Dari beberapa nama yang muncul di Jakarta ini, untuk Jakarta Ridwan Kamil. Dan kalau Ridwan Kamil maju melawan Anies Baswedan head to head sekalipun, Ridwan Kamil menang. Kita kalau tanpa dibantu pun kita mau bantuin Ridwan Kamil. Kalau di Jakarta, lu. Kalau head to head nih, Ridwan Kamil melawan Anies, pasti Ridwan Kamil. Pasti Ridwan Kamil. Gua nih secara persen. KTP gua DKI. Ya udah, lo harus bantu Ridwan Kamil. Gua milih Ridwan Kamil berarti. Udah harus itu. Iya. Karena Jakarta ini kota, ini etalase Indonesia ke dunia. Dia nggak butuh kata-kata. Ini udah nyindir banget, lu keras. Bukan nyindir, ini memang realitas yang kita bicarakan. Tapi DKI ini memang harus menjadi menjadi kota yang kemudian merepresentasikan Indonesia. Ini kan kalau kita naik jalan tol, jalan layang apa itu, gue lupa tuh yang atas. Kalau kita balik dari bandara itu atas, awalnya begitu kita keluar dari bandara bagus gedung-gedung gitu kan. Begitu kita naik tol tuh yang tinggi banget, itu udah kelihatan tuh. Kebun jeruk situ ya. Kumuhnya kelihatan tuh. Sengnya warna coklat-coklat itu. Oh, itu lu tol Ancol itu kalau ke situ. Itulah. Tol Ancol. Nah, ini yang harus diperbaiki. Lalu, ini kita bicara Jawa Barat, tetap masih di Jawa Barat dan Jakarta. Posisi kompetitor yang kemudian akan melawan Ridwan Kamil misalnya di Jakarta. Selain Anies, itu siapa? Ada nggak poros ketiga misalnya? Kayaknya nggak ada sih. Sudah pasti head to head nih kalau Ridwan Kamil ke Jakarta. Sepertinya kalau ini tanpa meninggalkan Gerindra ya. Iya. Tanpa meninggalkan Gerindra, sepertinya head to head. Karena PDI Perjuangan yang paling mungkin melahirkan poros ketiga di Jakarta. Tapi nggak punya tokoh yang sekaliber Ridwan Kamil, sekaliber Anies Baswedan, nggak ada. Untuk Jakarta siapa? Nggak ada. Andika Perkasa belum selevel. Mohon maaf Jenderal, ini bukannya apa, tapi level beliau di pertarungan elektoral begini belum mencapai Ridwan Kamil maupun Anies Baswedan. Jakarta ini kan pemilihnya relatif lebih rasional. Pemilih rasional. Nah, kalau Risma juga. Belum juga. Belum. Si Masinton. Apalagi Masinton? Oh, bukannya kan ada banyak meme-meme, banyak video-video kan. Di situ ada Masinton belok kiri nanti. Oh, itu kecerdasan Masinton dalam meramu strategi pemenangan. Akhirnya ya lahirlah itu lucu-lucuan di TikTok gitu kan. Pileg itu konteksnya pileg. Tapi kalau eksekutif enggak dong. Masinton ya sama Anies sama Ridwan. Andika aja enggak, yang mantan Panglima TNI itu belum Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, apa lagi Masinton. Sorry Masinton, bukannya nggak sepakat sama abang ya, tapi ya memang inilah faktanya bang. Ahok gimana bang? Ahok itu nggak bisa. Ahok oke selevel karena pernah menjabat gubernur DKI. Tapi untuk memasangkan Ahok berharap dia bisa jadi poros ketiga yang memberikan perlawanan kuat, enggak. Hari ini? Iya, hari ini. Kenapa? Yang pertama, Ahok sudah pernah
memimpin. Jadi publik juga sudah bisa memberikan catatan Penilaian. positif dan negatif. Nah, yang kedua, tren politik tren pemilih hari ini itu kurang respect atau kurang setuju dengan gayanya Ahok. Yang ceplas-ceplos. Yang bukan hanya ceplas-ceplos, tapi lebih ke marah-marah ya. Reaktif lah. Iya, itu enggak, kurang. Karena publik, ini kalau kita lihat Pilpres kemarin, publik tuh sudah bosan dengan marah-marah, kemudian menyerang calon lain, itu sudah dijauhi publik. Iya. Pak Prabowo kemarin sangat gemoy. Asik lah ya kampanyenya. Sangat asik, makanya kemudian diminati oleh Pemilih. milenial dan Gen Z. Ya. Ganjar yang menyerang, akhirnya di mata Ditinggalin. milenial dan Gen Z tidak menarik. Oke, kalau tadi Ridwan Kamil itu cocoknya di Jakarta. Jawa Baratnya siapa Kim yang harus diusung? Ada nama Deddy Mulyadi. Oke. Ada nama Iwan Bule. Ada nama Desi Ratnasari. Ada nama Bima Arya. Dari nama-nama tersebut. Dari nama-nama tersebut siapa yang kemudian? Dari nama-nama tersebut, gue yakin Golkar nggak akan berkeberatan dengan Deddy Mulyadi. Oke. Karena dulu Di Golkar. Dan Gerindra juga nggak akan keberatan dengan Deddy Mulyadi kemungkinan. Karena hari ini kadernya Gerindra. Dan menang di pileg Suara banyak. DPR RI kan. Ya kalau Gerindranya sudah legowo, Ridwan Kamilnya ke DKI, ke Jakarta, ya di Jawa Barat giliran Gerindra yang di papan nomor satunya. Papan duanya siapa? Papan duanya terserah aja. Bisa PAN boleh lah. PAN. Dua nama nih, ada Arya Bima, ada Teh Desi. Menurut lu yang asik siapa? Yang bisa memenangkan dan tidak berdarah-darah ataupun tidak berkeringat begitu banyak siapa? Enggak. Kedua-duanya punya kelebihan masing-masing. Misal kalau Desi Ratnasari popularitasnya kan cukup bagus nih. Yeah. Kemudian juga beliau ibu-ibu, sehingga juga mudah menarik suara ibu-ibu. Kemudian mantan wali kota Bogor juga punya track record kelebihannya, punya kelebihannya juga, artinya punya juga daya tarik elektoralnya. Tapi kalau secara pribadi, gue lebih suka Deddy Mulyadi Desi Ratnasari. Deddy Mulyadi Desi Ratnasari merepresentasikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, jadi gendernya dapat lah. Gendernya dapat dan Sunda banget lah dua-duanya. Ya, dan kebetulan gue emang fansnya Desi Ratnasari gitu. Subjektif objektif ini Deddy Desi ini. Yang objektif itu kan berangkat dari subjektif dulu. Subjektivitas yang kemudian melahirkan objektivitas. Dir, tadi kita sudah bicara Jawa Tengah, DKI, sama Jawa Barat. Oke. Kita geser ke Banten. Kita sama-sama tahu 14 kursi 3 partai politik. Gerindra, PDIP, dan Golkar. 14 masing-masing 14. Masing-masing 14. Dominasinya Golkar selama berdirinya Provinsi Banten itu sungguh sangat perkasa di sana. Menurut lu, hari ini Gerindra mengeluarkan nama Andra Soni untuk cagup kader sendiri. Golkar sudah jelas Airin Rahmidiani. Tapi juga ada wali kota Tangerang, Arif. Itu partai juga apa? Golkar. Demokrat dia kalau nggak salah. Oke, terus Demokrat dia. Ada juga mungkin PDI Perjuangan bisa jadi kembali ke Rano Karno. Menurut lu bagaimana dengan Provinsi Banten? Banten ini baru kemudian menjadi perbincangan setelah Gerindra munculkan Andra Soni dan Dimyati. Sebelumnya Banten ini seolah-olah miliknya Airin Rahmidiani. Nah, maka kemudian ini ada apa sebenarnya? Bicara Banten ya.
apa Kim nggak solid? Ini bukan cuman Banten. Pertanyaan gue dari tadi itu soal Semua, Kim itu jangan-jangan ini Kim nggak solid nih. Makanya kemudian jawaban gue itu masih kayak tadi. Iya. Di Banten ini juga masih menjadi alat daya tawar. Daya tawarnya siapa ke siapa? Termasuk Golkar ke Gerindra atau Gerindra ke Golkar. Sebaliknya, karena dua partai ini sama-sama kuat. Nah, Banten itu sebelumnya kan Airin terus nih yang muncul di pembicaraan. Ya. Karena kenapa ya, tersentralisasi Bantennya di Tangerang Selatan, Tangerang Kota, dan Tangerang Raya lah. Kabupaten Tangerang atau istilahnya Tangerang Raya. Padahal kan Banten nggak cuman Tangerang 3 Raya. itu. Ada Lebak, kabupaten-kabupaten lain, ada Lebak, ada yang lain-lain lah kan. Nah, ini yang kemudian harus menjadi catatan. Apakah Airin sekuat di Tangerang Raya, di kabupaten lain sama nggak kuatnya? Atau jangan-jangan Airin memang hanya kuat di Tangerang Raya? Yang pertama, beliau pernah wali kota Tangsel 2 periode. Yang kedua, beliau DPR RI-nya caleg kemarin dari Tangerang Raya. Tapi bagaimana dengan di kabupaten-kabupaten lain? Kalau bicara bahwa Banten ini dari dulu diasosiasikan dengan Golkar, sebenarnya bukan dengan Golkarnya, tapi dengan keluarga Atut. Oh, keluarga Atut. Tapi apakah se-Banten kemudian keluarga Atut kuat di semua kabupaten? Menurut gua enggak. Ya. Ada kabupaten-kabupaten lain yang di luar penguasaan keluarga Atut. Jadi Airin juga belum pasti mulus. Kalau katakanlah misal tarung nih, Gerindra lawan Airin Golkar, apakah Airin akan langsung menang? Enggak juga. Apalagi 3 poros. Kalau 3 poros, apalagi 3 poros ya, tergantung kan ada 2 keluarga lagi itu yang belum menyatakan sikap. Iya, nah, ini kan pertarungan keluarga ini Banten ini. Jadi nggak akan ada sesuatu yang luar biasa di Banten. Kalau bukan, nggak ada sesuatu yang luar biasa sampai hari ini itu nggak ada. Karena menurut gua kekuasaan relatif lebih terkonsolidir di Banten. Sangat lebih terkonsolidir. Karena lebih gampang mengatur beberapa keluarga daripada mengatur banyak orang. Kan cukup kepala keluarganya aja. Lu berarti menyepakati patron klien ini di Banten sangat berpengaruh ya? Patron klien itu patronase bukan hanya di Banten, di semua provinsi, di semua kabupaten, tapi di Banten itu memang itu realitas politiknya, patronnya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan soal kayak gimana kalau Rano Karno, ya Rano Karno sudah pernah bertarung dan kalah. Tapi kan waktu itu kandidatnya lain. Siapa lawan Rano Karno waktu itu? Wahidin Halim. Kalah. Dan sama Wahidin Andika. Nah, yang menarik itu kan Wahidin Halim kali ini nggak maju lagi. Iya. Kan jarang terjadi loh. Iya. Gubernur masih bisa maju 1 periode lagi, tapi tidak maju lagi. Ini kan agak lain. Ada apa sebenarnya ini? Ini yang bisa jawab ya Wahidin Halim lah. Tapi ya gue lagi-lagi kalau udah pernah kalah, itu nggak, kemudian apa alasan publik untuk memenangkan orang yang pernah kalah? Ya. Kecuali misal begini, si A menang di periode kedua, dia kalah, maju lagi di periode ketiga melawan orang yang di periode kedua yang ngalahin dia, itu ada kemungkinan menang. Karena mantan itu selalu lebih indah. Jadi asumsi publik bahwa kebijakan si yang kalah ini lebih bagus daripada si petahana. Oh iya. Jadi kalau Pak Prabowo itu nyapres 2 kali kalah. 2 kali kalah, yang ketiga kan bukan lawan Pak Jokowi. Oh iya, bukan lawan Pak Jokowi ya, lawannya tidak sama ya. Lawan tidak sama. Nah, itu kemungkinan
si yang kalah bisa menang itu cuman melawan mantan pemenang. Oke. Jadi ada track recordnya. Kalau Airin nggak pernah menang di gubernur karena belum pernah maju. Iya. Kecuali misal Rano lawan lagi sama Wahidin Halim, itu besar kemungkinan Rano menang. Justru kecil kemungkinan Wahidin Halim menang. Iya. Karena pertarungannya sama ya. Iya, karena pertarungan sama dan orang selalu lebih ingat ke masa lalu. Lebih enak zamannya Rano Karno lah. Pantes dulu Golkar, saya nggak tahu apa, gua nggak tahu siapa yang kemudian nyebarin piye enak zamanku tuh. Oh, Pak Harto. Pak Harto Iya, karena masa lalu itu selalu kemudian menjadi nostalgia yang baik-baik. Nah, kan orang Indonesia tuh karena baik ya. Orang Indonesia ini baik-baik, jadi yang masa lalu ini baik-baik semua. Oke. Jadi sebaiknya kalau lu tadi bilang kalau Kim nih di semua provinsi baik Jateng, Jabar dan DKI terutama kalau mau menang ya harus jadi satu. Ya. Harus terkonsolidasi. Di Banten ini Golkar. Bukan Kim. Tapi tidak meninggalkan Gerindra. Tidak meninggalkan Gerindra yang paling sebagai ketua Kim. Ketua Kim, ya, Kim nggak ada ketuanya nih. Tapi sebenarnya Gerindra lah ketua Kim, partainya presiden terpilih soalnya. Ya. Di Banten, Airin Rahmidiani secara popularitas, secara elektabilitas belum ada lawan yang inilah. Lalu tiba-tiba Gerindra munculin nama kadernya, Andra Soni. Sebagai kompetitornya Airin di internal Kim untuk Pilgub Banten. Menurut lu peluang Andra Soni gimana? Kalau pemilunya besok, itu peluang Airin lebih gede daripada peluang Andra Soni kalau besok. Cuma kemudian karena pemilunya masih beberapa bulan lagi, kemudian menjadi ada peluang bagi Andra Soni kalau dia mampu merumuskan visi dan tim sesnya juga yang harus bagus. Itu bisa mengalahkan Airin. Mengalahkan Airin? Ya. Bisa di Banten? Bisa. Nggak ada calon yang nggak bisa dikalahkan. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan nggak ada calon yang sudah pasti menang. Rumus pilkada itu satu, kalah pasti. Menang yang belum tentu. Oh iya. Bahkan kotak kosong pun pernah menang loh dalam Pilkada Makassar 2015. Nah, apalagi misal ini manusia. Nah, tapi kalau misal Andra Soninya kampanyenya biasa-biasa saja, kemudian visinya standar-standar aja, ya Airin akan mudah-mudah aja menang. Oke, itu ya. Itu bicara Kim. Nah, ini karena gua ngomongin Banten, ngomongin Tangerang Selatan asik kayaknya. Ya enggak. Gua secara pribadi gua nggak habis pikir, nggak masuk di logika politik gua. Kenapa tiba-tiba Gerindra mencalonkan Marcel Widianto sebagai wakil wali kota? Kalau kemarin kan mendeklarasikan siapa Ariza Patria dan Marcel, pasangan Ariza Patria dan Marcel, oke lah, ada Arizanya gitu loh. Tapi sebelum itu kan Marcel Widianto dulu. Logikaku nggak masuk, Apa menurut lo? Kalau ini untuk menjadi calon tetap, ya, logikanya nggak akan masuk. Tapi kalau Marcel ini dimunculkan hanya untuk menjadi bahan perbincangan, itu jadi masuk. Tangsel itu kota levelnya. Orang sekarang lebih banyak berbicara tentang provinsi. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tangsel ini kan kota, hampir terlupakan gitu. Karena levelnya hanya kota, nggak bisa kemudian menghiasi perbincangan di nasional. Tapi sejak ada Marcel, Tangsel jadi perbincangan nasional. Jadi dibully itu bukan sesuatu yang buruk dalam politik. Berarti menurut lu Marcel ini umpan aja? Menurut gua seperti itu. Menurut gua Marcel ini hanya dimunculin untuk menjadi bahan perbincangan aja. Agar Gerindra diperbincangkan. Iya, agar kemudian Gerindra di Tangsel khususnya terjadi pemanasan lah. Kan ada yang pro, ada yang kontra. Jadi mesinnya hangat langsung panas. Tapi kalau
adem-adem aja, yang dimunculin tokoh-tokoh politik biasa yang nggak menarik juga diobrolin. Iya. Lebih menarik diobrolin kayak Marcel ini. Gue pikir ini strategi Gerindra yang sangat jitu. Oh iya, karena Gerindra kan pernah kalah walaupun mengusung keponakannya Pak Prabowo Ya. di Tangsel. Jadi ini strateginya cantik sih sebenarnya. Iya, Walaupun gue yakin bukan Marcel itu. Iya. Nggak, karena gua mungkin ini bukan cuman gua ya, tapi semua orang bertanya kenapa harus Marcel? Gitu loh. Kenapa harus Marcel yang dimunculin Gerindra kan? Iya, itu karena berpikir ini yang akan didaftarkan. Iya. Jadi menurut gua sekarang calon-calon yang beredar ini sebelum Agustus, sebelum pendaftaran, itu semua masih bisa berubah. Semuanya masih goyang. Ya. Jadi ya wajar dimunculkan Marcel. Jadi asik menurut lu Marcel ini, keren berarti Gerindra munculin nama Marcel. Iya, tapi ya Marcel nggak akan jadi didaftarkan Gerindra. Nggak akan didaftarkan lah, itu nanti berganti. Itu kan nggak mungkin juga di Tangsel ini yang maju Gerindra. Iya. Nah, apalagi terakhir kemunculan Ariza itu sebagai calon wali kotanya, berpasangan dengan Marcel yang enggak lah. Iya. Pasti kalau calon wali kotanya dari Gerindra, calon wakil wali kotanya dari partai lain. Iya. Nah, pasti itu, atau ya kalaupun artis lain. Iya. Bukan Marcel lah. Bukan Marcel. Okay. Misal gini, kayak kita lari ke Jawa Barat. Coba deh, misal Deddy Mulyadi sama Desi Ratnasari tadi. Iya. Coba kalau Deddy Mulyadi ketemunya dengan Ariel Noah, itu lebih meledak suaranya di Jawa Barat. Iya. Ini kalau Gerindra coba-coba nyalonin Ariel gitu ya. Iya, kalau Gerindra nyalonin Ariel, itu suaranya, itu yang kampanyenya pertarungannya relatif lebih asik, lebih mudah gitu loh. Ariel. Iya. Kan Jawa Barat. Iya. Lebih punya menurut gua lebih punya daya elektoral lebih tinggi Ariel daripada Marcel. Desi Ratnasari. Apalagi dengan Marcel. Iya. Karena selebritis ini juga tidak menjamin kemenangan ya. Kita lihat pilih kemarin banyak juga kok artis yang tewas. Nah, maka balik ke Marcel tadi, gua tidak berpikir Marcel ini benar-benar akan didaftarkan. Oke, gua kira clear ya.